Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Pastinya baik-baik saja kan Kak? Iya, Kak Marti apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Sehat juga ya. Iya, Kak Jakob juga baik ya. Adik-adik mesti sehat selalu ya. Ya, meskipun kita bersekolah minggunya online, masih di rumah masing-masing aja, masih di rumah masing-masing ya. Tapi kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah masih bisa bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Iya benar Kak Yakub. Kita jangan lelah untuk memuji nama Tuhan Yesus. Benar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah lelah untuk memberkati hidup kita ya. Dan ingat adik-adik ya, Tuhan Yesus itu baik. Karena Dia selalu menyertai dan memberkati orang yang percaya kepadanya. Yuk, gimana Kak? Kayak kita mulai ibadah kita sekolah minggu hari ini? Ya, kita mulai aja yuk Kak. Kita mau nyanyi dulu yuk. Ayo. Baik adik-adik, kita nyanyi untuk memulai ibadah kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Boleh tepuk tangannya, boleh angkat tangannya di rumah adik-adik. Ayo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi satu kali lagi. Sekarang kita sebutkan nama-nama harinya ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah seru dan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyi kembali yuk dengan judul Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan
dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kakak cerita, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, posisi sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, nafas kehidupan serta kesehatan yang masih kami rasakan, itu semua adalah pemberian dari-Mu. Dan Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih. Apalagi buat anak-anak yang kelas besar pasti masih tahu kan ya. Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Betul, ada 12 orang. Masih ingat siapa-siapa saja nama mereka? Coba sebutkan. Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Yang keempat, Yohanes. Yang kelima, Filipus. Yang keenam, Thomas. Yang ketujuh, Matius. Yang kedelapan, Bartolomeus. Yang kesembilan, Yakobus anak Alfeus. Yang kesepuluh, Tadeus. Yang kesebelas, Simon orang Zelot. Dan yang terakhir yang ke-12, benar, Yudas Iskariot. Nah, itu adalah nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Yudas Iskariot? Betul, Yudas juga merupakan murid Tuhan Yesus. Namun, Yudas bukan murid yang baik. Apa yang dilakukan Yudas sehingga dikatakan bukan murid yang baik? Ada yang tahu? Betul, dia menjual Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada para imam untuk disalibkan. Untuk ditangkap dan disalibkan ya. Berapa harga Tuhan Yesus yang dijual oleh Yudas Iskariot? Anak-anak kelas besar pasti tahu nih, berapa? Betul, 30 keping perak ya. Nah, adik-adik, Yudas sudah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus dengan dia berkhianat atau berbuat tidak setia kepada Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus kepada para imam. Menurut adik-adik, baik nggak perbuatan seperti itu? Perbuatan tidak setia Yudas kepada Tuhan Yesus, baik nggak? Betul, nggak baik ya. Apakah boleh kita meniru Yudas? Iya, tidak boleh. Jangan sampai kita seperti Yudas ya. Kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa Yudas menjual Yesus? Ada yang tahu nggak mengapa Yudas menjual Yesus? Sekarang coba buka Alkitab adik-adik semua. Buat adik-adik yang kelas besar nih ya, pasti sudah bisa baca kan ya. Kelas tengah juga bisa baca. Buat yang adik-adik kelas kecil bisa minta bantuan mama papanya atau kakaknya.
Coba buka Alkitabnya dari Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Kakak tunggu ya. Adik-adik buat buka Alkitabnya. Dari Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Coba kita baca bersama ya, kakak bacakan. Dengan judul Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, di situ apa dikatakan? Mengapa Yudas menjual Yesus? Karena iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Sehingga dia menyerahkan Yesus kepada para imam untuk dijual, untuk para imam tangkap, dan kemudian Yesus disalibkan. Namun di dalam Matius pasal yang ke-26, buka Alkitabnya lagi nih dari Matius perjanjian lama apa perjanjian baru? Benar, perjanjian baru. Buka lagi ya dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Sudah dapat? Baik, kakak bacakan juga ya. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai 16 dengan judul Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, kalau di Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai yang ke-16 tadi dikatakan mengapa Yudas menjual Yesus karena apa? Benar, karena uang. Ya. Karena uang 30 keping perak itulah Yudas mau menyerahkan Yesus kepada para imam. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kiranya kita seperti Yudas Iskariot ini yang tidak setia kepada Tuhan. Karena uang dia meninggalkan Tuhan. Karena uang dia menjual Tuhan. Karena uang kita nanti bisa meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yudas. Hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap utamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan rajin beribadah sekolah minggu. Walaupun sekarang kita hanya bisa sekolah minggu online, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana lagi caranya? Betul, dengan berdoa, dengan baca Alkitab. Nah, di usia kalian seperti ini mungkin masih senang bermain. Dan kalaupun pasti sering nih di rumah aja nih kan, pasti nonton YouTube. Dan yang ditonton itu kartun, nonton Upin Ipin, nonton Doraemon, nonton Shinchan. Ayo, siapa di sini yang kalau buka YouTube minjam HP mama papahnya, "Mah, aku mau nonton Upin Ipin." Siapa? Sampai akhirnya lupa waktu. Lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Itu artinya apa? Kita tidak setia. Hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita bisa bermain, kita boleh keluar, misalnya kita keluar rumah untuk bermain, main bola sama kakak, sama papa, atau kita bermain sama mama, masak-masakan, boleh. Tapi kita harus tetap ingat sama Tuhan. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jam sekolah minggu, jam 7:30 pagi setiap hari minggu. GKI Nazaret ada channel YouTube untuk sekolah minggu, streaming. Aku harus ibadah. Aku harus ingat sama Tuhan. Aku harus datang kepada Tuhan. Aku harus setia kepada Tuhan. Kita ibadah. Kita mandi. Kita sudah rapi. Kemudian kita ikut kakaknya gerak dan lagu misalnya. Saat nyanyi bergerak kita juga aktif bergerak.
Ketika baca firman, kita juga ikut baca firman, kita bawa Alkitab. Ketika kakaknya lagi cerita, adik-adik fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu artinya kita setia kepada Tuhan. Nah, karena apa kita harus setia? Karena Tuhan Yesus juga sangat setia kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita? Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita manusia yang berdosa ini. Menebus dosa kakak, menebus dosa adik-adik, menebus dosa semua orang. Supaya kita semua bisa diselamatkan dan masuk surga. Itu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus dengan setia merangkul kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi kita bisa merasakan, ketika kita berdoa, kita bisa merasakan kedamaian hati, ketenangan. Itu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus setia ada di samping kita. Nah, adik-adik, tetaplah setia. Dengan kita setia kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah menunjukkan bahwa kita juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Baik, demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang kakak minta adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih memberikan kami kekuatan, bahkan nafas kehidupan untuk menikmati segala berkat kelimpahan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi kondisi kami saat ini, yang dimana Engkau lebih mengetahuinya, kondisi saat kami yang tidak memungkinkan kami untuk dapat berkumpul, yang tidak memungkinkan kami untuk dapat bertatap muka, bahkan kami hanya melakukan segala kegiatan kami di rumah, yaitu situasi di mana COVID-19 saat ini masih terlaksana, masih dilakukan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, Engkau yang memberkati masing-masing pribadi kami. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, bahkan berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjaga diri kami secara masing-masing pribadi untuk kami dapat menghindari COVID Corona ini, agar COVID Corona ini dapat hilang dan kami dapat melanjutkan segala kegiatan kami yang sebagaimana kami mestinya, yaitu kami dapat bertatap muka, dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu juga di dalam kehidupan kami, yang saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, yang dimana mereka saat ini masih melakukan aktivitas mereka hanya di rumah saja. Mereka melakukan sekolah maupun mereka beribadah hanya lewat daring atau hanya lewat secara online saja. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu untuk mereka dapat mengerti akan pembelajaran yang diberikan, mampukan mereka untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang walaupun kondisi saat ini masih terlaksana, mereka tetap melaksanakan aktivitas pelayanan mereka untuk kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukan ibadah bersama-sama walaupun hanya secara online. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Inilah kami, inilah hidup kami, ini segala doa permohonan kami yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik adik-adik, sekarang ibadah sekolah hari Minggu online kita sudah selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita nyanyi kembali dengan judul Yesus di dalam rumahku dengan 3 bahasa ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris lagi ya Kak ya. Iya, sekarang kita pakai bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Nah, sekarang kita pakai lagu bahasa Dayak. Yesus milai humangku, sanang-sanang way, sanang-sanang way, sanang-sanang way. Yesus milai humangku, sanang-sanang way, sanang-sanang way. Ya, adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu online kita, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa dulu yuk untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi kita nyanyi dulu Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online. Tuhan Yesus, jika tadi kami sudah mendengarkan pujian dan juga cerita firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak berlalu saja Tuhan, tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus menyertai segala kegiatan kami setelah ibadah ini Tuhan. Engkau sertai segala aktivitas kami nanti Tuhan, dari awal pertengahannya sampai berakhirnya nanti, dari pagi, siang, sore sampai malamnya nanti Tuhan, sampai kami kembali tidur lelap Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah doa dan permohonan kami yang kami mau alaskan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online-nya tadi? Apakah adik-adik semuanya sudah bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kakak yakin adik-adik semua sudah bersuka cita. Nah, adik-adik, ingat ya, minggu depan kita kembali lagi mengikuti ibadah sekolah hari Minggu streaming online-nya ya, pukul 7:30 pagi. Ya, adik-adik jangan lupa untuk tugas aktivitasnya supaya dikerjakan ya, dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya di kelas masing-masing. Nah, jangan lupa juga saat mengikuti ibadah sekolah hari Minggu online di rumah, minta papa, mama, kakak atau adiknya untuk memfoto atau memvideokan diri kalian saat mengikuti ibadah sekolah minggu online-nya dan kirim ke kakak gurunya masing-masing. Ya, adik-adik, karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jangan lupa supaya selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun ya adik-adik. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Jadi ingat kembali ya, minggu depan kita mengikuti ibadah sekolah minggu online pukul 8 pagi kembali. Jangan lupa ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.